Cari tahu siapa saja orang yang membenci kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cong seperti biasa pada kesempatan kali ini. Aku akan kembali general reading ya, ini energi umum. Energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan, oke? Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh. Setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri. Bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah. Di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, teman-teman. Ya, cari tahu nih, siapa saja orang yang membenci kamu melalui kartu tarot. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Three of Cups. 3 cangkir, teman-teman. 3 cangkir ini muncul hadir sebagai energi pembuka dan jika aku fokuskan ya, energi ini terhadap kehidupan kamu nih. Oke, mungkin dapat aku akui teman-teman. Kehidupan kamu kalau aku katakan sih penuh dengan liku-liku. Ya, kehidupan kamu penuh dengan dilematik. Kehidupan kamu penuh dengan orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang toksik gitu ya, teman-teman. Ya, orang-orang yang bermuka dua ini tentu yang selalu memicu, menimbulkan adanya problem dan masalah di dalam kehidupan kamu tanpa kamu sadari. Oke, jadi kita akan berbicara terkait dengan siapa saja sih orang-orang yang selama ini membenci kehidupan kamu, teman-teman. Ya, nah, satu energi yang aku lihat pertama adalah ternyata dia orang yang bermanipulatif selama ini. Orang yang bermuka dua. Sosok orang yang bermuka dua ini tentu orang yang mungkin terlihat yang terlihat baik selama ini di depan kamu, teman-teman. Nyatanya, faktanya, ya, dia itu nggak senang dengan segala pencapaian di dalam kehidupan kamu. Dan bahkan ada potensi dia itu ingin menusuk kehidupan kamu dari belakang, teman-teman. Ya, siapa sih? Ya, jadi melihat dari energi ini, ternyata dia berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Di dalam circle apa? Pekerjaan. Di dalam circle apa? Bisnis kamu, usaha kamu. Di dalam circle apa? Pertemanan kamu. Di dalam circle apa? Keluarga kamu. Di dalam circle apa? Tetangga kamu, teman-teman. Jadi orang yang mungkin terlihat baik belum tentu baik. Dan orang yang mungkin terlihat nggak baik belum tentu nggak baik juga, teman-teman. Ya. Jadi memang di sini kamu harus bisa membedakan gitu. Mana orang yang benar-benar nating tulus terhadap kehidupan kamu, mana orang-orang yang hanya sekedar modus. Iya, yang pada intinya mereka mungkin kesannya hanya ingin manfaatin doang gitu ya. Merasa ikut bahagia dengan pencapaian kamu padahal tidak. Ya, ini termasuk orang-orang yang sebenarnya membenci kehidupan kamu loh, teman-teman. Oke. Kemudian pada kartu berikutnya aku punya Fake of Pentacles, teman-teman. Mengenai tentang orang-orang yang membenci tentu, ya. Kalau memang orang itu nyata-nyatanya menunjukkan sebuah rasa ketidaksukaannya, ya jelas ya teman-teman, mungkin ada sebuah antisipasi lah ini. Orang-orang yang bermanipulatif ini yang bakal sulit banget untuk bagaimana cara kamu membedakannya. Ya, karena ya nggak ada menunjukkan sebuah tanda-tanda bahwasannya dia memang toksik. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, oke. Kemudian kita berbicara terkait dengan hal untuk bagaimana sih orang-orang membenci kehidupan kamu ini. Apa sih yang melatar belakangnya kok banyak orang yang membenci kehidupan kamu ya? Dan siapa saja, apa saja gitu ya teman-teman. Nah, ternyata tadi ya, lagi dan lagi karena faktor ekonomi, kehidupan sosial kamu ya teman-teman. Semakin meningkat kehidupan kamu, semakin meroket kehidupan kamu, maka orang yang berada di dalam eh, circle kehidupan kamu sendirilah yang sebenarnya, teman-teman, ya, nggak senang dengan segala pencapaian kamu, termasuk dari musuh-musuh terbesar kamu selama ini, teman-teman. Ya, orang-orang yang memang benar-benar menunjukkan, ya, menunjukkan apa, teman-teman? Ya, ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu. Jangankan ketika kehidupan kamu sukses berhasil lah, ya, ketika kehidupan kamu
terpuruk saja mereka benci, tidak suka, tidak senang, teman-teman. Apalagi ketika kamu sukses, tentu sebuah kebencian mereka itu bakal dibarengi dengan yang namanya sebuah tindakan, ya, dengan yang namanya sebuah perlakuan. Apa ya, mungkin mereka berusaha untuk membuat sebuah propaganda, mungkin mereka memfitnah, mengadu domba dan lain sebagainya, mengirimkan black magic untuk menutup jalan keresakian kamu. Itu orang-orang yang memang pada dasarnya iri dengki, teman-teman. Ya, yang memang benar-benar menunjukkan bahwasanya mereka benci kepada kamu. Ya, kamu dapat melihat kok ekspresi dari orang-orang yang membenci kehidupan kamu. Ya, seolah-olah ya mungkin hampir sama apa yang kamu rasakan terhadap kehidupan mereka gitu. Apa contoh, mereka nggak ingin bertemu dengan kamu. Ketika bertemu pun mereka bakal membuang muka, wajah, memalingkan wajahnya, teman-teman. Ya, nah kemudian aku punya Nine of Wands. Oke, jadi melihat tentang bagaimana track record di dalam kehidupan kamu itu sendiri, teman-teman. Ternyata aku melihat ada sebuah kondisi kehidupan yang dimana penuh dengan tantangan masalah. Ya, kamu orang yang selalu saja disirikin loh, teman-teman. Nggak tahu sih kenapa, apa faktornya. Padahal mungkin dari kondisi kehidupan itu tadi, kamu bukan orang yang suka mengusik kehidupan orang lain kok. Kamu hanya ingin mencari kesuksesan kamu sendiri, keberhasilan kamu sendiri. Kamu hanya ingin mencari jati dirimu sendiri. Tetapi mengapa banyak orang yang membenci kehidupan kamu? Ya, oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Seven of Wands. Tetapi kabar baiknya di sini adalah kamu orang yang sangat optimis, teman-teman. Kamu orang yang memang nggak pernah berputus asa meskipun banyak orang yang membenci kamu. Ya, seolah-olah kamu berusaha untuk tetap kuat meskipun terlihat nggak kuat. Ya, kamu berusaha untuk tetap kuat, untuk tetap berdiri, teman-teman. Untuk menunjukkan bahwasanya kamu bukan orang yang lemah. Ya, karena semakin kamu terpuruk, hancur kehidupannya, maka orang-orang yang semakin membenci kehidupan kamu, yang membenci kehidupan kamu akan semakin senang, bahagia, tertawa melihat segala sesuatunya. Ya, jadi memang untuk bisa bangkit dari segala keterpurukan tersebut, teman-teman, ini membutuhkan sebuah proses yang nggak mudah, apalagi orang-orang yang benci tadi ya, yang selalu berupaya berusaha untuk membuat kehidupan kamu kalau bisa jangan sampai sukses berhasil. Pasti itu ada upaya tindakan yang mereka lakukan loh, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Swords ya, teman-teman. Nah, kemudian siapa sih ya selain mungkin orang-orang yang aku katakan ya orang yang bermanipulatif ya, teman-teman, bermuka dua. Ternyata itu tadi selanjutnya adalah orang yang menunjukkan selama ini rasa ketidaksukaannya terhadap kehidupan kamu, teman-teman, kebenciannya terhadap kehidupan kamu. Nah, dari kartu ini ya, teman-teman, empat pedang ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana upaya-upaya mereka yang mereka lakukan ya, teman-teman, dengan apa ya? Dengan cukup kejam sih. Kalau dikatakan bencinya mereka ini benar-benar ingin, mohon maaf, menghancurkan kehidupan kamu secara total menyeluruh. Ya, kalau bisa kamu jatuh sakit, lumpuh, dan bahkan mohon maaf mati. Teman-teman, itu yang mereka selalu harapkan terhadap kehidupan kamu. Dan di sini aku punya Three of Wands. Kamu nggak usah khawatir lah, teman-teman. Orang-orang yang membenci kehidupan kamu, kehidupan mereka nggak bakal bahagia. Kehidupan mereka nggak bakal tenang. Ya, kenapa nggak bakal tenang, teman-teman? Dengan kebangkitan yang kamu rasakan di sini. Ya, ini sudah cukup menunjukkan tentang bagaimana sebuah sikap waspada mereka, teman-teman, terhadap pencapaian kamu, kesuksesan kamu di sini. Ya, contoh ketika kamu sukses berhasil dalam usaha bisnis, teman-teman. Ya, kemudian mungkin mereka mengira bahwasanya kamu akan membalas perlakuan mereka ketika mereka menutup jalan keresakian kamu. Itu orang mencinta dia. Berarti pesaing bisnis, teman-teman, pesaing bisnis kamu. Ya, kenapa? Ketika usaha kamu bangkit, usaha mereka drop, hancur. Ya, kemudian di dalam hal apa lagi? Kondisi kesehatan. Ketika kesehatan kamu pulih, membaik, teman-teman, ya lebih baik. Itulah perjalanan spiritualitas kamu. Ya, kemudian mungkin seseorang tersebut takut nih. Kamu balas dendam nih, teman-teman, dengan mengirimkan juga black magic kepada dia agar apa? Ya agar dia juga bisa jatuh sakit, teman-teman. Nyatanya tidak. Dan sakit yang dia derita sendiri mungkin bisa jadi itu karena faktor pikirannya, ketakutan terhadap kehidupan kamu, ketakutan terhadap kebangkitan kamu, ya. Dan kemudian aku punya The High Priestess. Jadi banyak orang yang sebenarnya membenci kehidupan kamu. Yang paling terpenting adalah bagaimana caranya kamu untuk tetap waspada dan berhati-hati, teman-teman, ya. Dan bahkan dari orang-orang yang tidak kamu duga sebelumnya, itu juga bisa tiba-tiba benci terhadap kehidupan kamu tanpa kamu sadari, teman-teman. Ya, oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.